Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku, dikasih Tuhan berjumpa kembali. Saudara, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Saudaraku, kita baca kebenaran firman Tuhan dari Rut 2 ayat 10. Rut 2 ayat 10 berkata, "Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? Sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing." Saudara, 4 sifat supaya hidup diberkati. 4 sifat supaya hidup diberkati. Setiap orang ingin hidupnya diberkati. Jangankan 4 sifat, saudara, lebih dari itu pun orang mau berusaha mengembangkan dan melakukannya. Saudara, namun persoalannya bukan 4 atau berapa, tetapi apakah kita serius, setia, dan taat dengan sifat atau karakter yang harus dinyatakan itu? Saudara, mengenal kitab Rut. Kita mengenal kitab Rut. Kitab Rut adalah kitab yang tidak tebal, saudara, karena hanya terdiri dari 4 pasal dan 85 ayat. Namun demikian kitab Rut, saudara, memiliki kisah yang indah dan menarik dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya. Saudara, dalam pasal yang pertama, kisah dimulai dari tanah Moab, saudara, di mana kita menjumpai 3 janda yang tinggal dalam satu rumah, yakni Naomi, Rut, dan Orpa. Saudara, dalam pasal yang kedua, Naomi dan Rut kembali ke Bethlehem, kampung halaman Naomi, mertua Rut, saudara. Karena mereka miskin, Rut memunguti sisa-sisa gandum di ladang. Keluarga kaya milik Boas, sang majikan. Saudaraku, awal kisah, ketika Boas sang majikan melihat Rut, ia bertanya, dari manakah perempuan ini? Boas mendapat jawaban bahwa Rut adalah perempuan Moab yang pulang kampung bersama mertuanya Naomi. Saudara, Boas orang kaya. Orang kaya itu tertarik dengan Rut dan menyuruhnya untuk tetap memungut sisa-sisa gandum yang berserakan. Saudara, dari sinilah cinta mereka bersemi. Dari kisah cinta mereka berdua, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil, sehingga iman kita kepada Tuhan bisa lebih bertumbuh. Yang pertama, saudara, yang pertama, setiap perbuatan yang jujur dihargai orang. Amin. Setiap perbuatan yang jujur dihargai orang. Naomi dan menantunya Rut kembali ke Bethlehem dengan sedih, saudara, karena suami Naomi dan Rut meninggal. Kini mereka, mertua dan menantu, hidup dalam kekurangan. Karena Rut sang menantu, maka ialah yang berinisiatif untuk bekerja mencari nafkah, saudara. Rut adalah seorang yang jujur, maka ia diberkati oleh Tuhan. Jujur memang modal utama setiap orang. Haleluya. Rut hanya mengambil sisa-sisa gandum yang jatuh di pinggiran jalan, saudara. Saudara, arti jujur, kejujuran adalah sesuatu yang sifat yang utuh. 1/4 jujur, setengah jujur, atau 3/4 jujur, sekalipun artinya tidak jujur. Saudara, karena jika seseorang berkata ia setengah jujur, berarti ada setengah dari sifat yang merupakan kebohongan. Tidak ada kebohongan di dalam kejujuran, saudara. Itulah sebabnya yang namanya kejujuran selalu 100% dan bermutu, saudara. Kejujuran tidak mengenal level atau tingkatan. Saudara, ajaran Konfusius mengajarkan bahwa ada 3 level kejujuran. Level terendah adalah li, yaitu tampak jujur, tetapi segala perbuatannya demi keuntungan pribadi. Level yang tengah yaitu yi, merupakan apa yang benar karena ingin diperlakukan yang sama. Dan level tertinggi adalah ren, jujur atas dasar ketulusan hati terhadap siapa saja, dari kalangan mana saja, meskipun orang itu berbeda umur, jenis kelamin, budaya, pengalaman, dan latar belakang keluarga. Ajaran Kristus tidak mengenal kejujuran kualitas nomor 2, saudara. Haleluya. Kejujuran kualitas nomor 3 atau kejujuran kualitas nomor 4 dan seterusnya. Bahwa jujur menurut Kristus hanya memiliki satu kualitas, yaitu kualitas nomor 1. Haleluya. Hanya nampak jujur atau dari luar kelihatannya jujur, bukanlah kejujuran. Karena itu berarti ada kebohongan di baliknya. Kejujuran datang dari hati yang takut akan Tuhan, seperti yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Amsal 14 ayat 2 berkata, siapa berjalan dengan jujur
takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Haleluya. Kejujuran adalah barang yang langka, saudara. Kejujuran adalah barang yang langka. Kejujuran menjadi barang yang sulit didapat dan mahal. Beberapa waktu yang lalu diberitakan seorang bagian kebersihan di sebuah bank menemukan kantong berisi uang ratusan juta rupiah. Saudara, karyawan yang rendah ini melaporkan kepada atasannya tentang temuan ini. Seorang sopir taksi dikabarkan menemukan bungkusan uang sebanyak 200 juta rupiah yang tertinggal di kursi belakang mobil taksinya, dan ia melaporkan temuannya ini kepada manajer kantornya. Baik petugas kebersihan maupun supir taksi tersebut mendapat penghargaan atas kejujuran mereka. Haleluya. Ruth adalah seorang wanita jujur. Sekalipun dalam kemiskinannya, ia tidak pernah mau mengambil sisa-sisa gandum di ladang majikannya. Ia berusaha tampil jujur, saudara. Dengan kejujurannya, Ruth bukan saja diperbolehkan mengambil sisa-sisa gandum yang berserakan di ladang tuannya, tetapi malah kemudian sang majikan melamarnya dan menjadi suaminya. Ruth tidak pernah menyangka kejujurannya berubah manis. Haleluya. Ruth saat dilamar oleh Boaz, saudara, sang majikan, untuk menjadi istrinya, kaget bukan alang kepalang, saudara. Ruth tidak pernah menyangka kalau majikan yang kaya raya, bosnya sendiri melamarnya untuk menjadi istrinya. Ruth seakan tidak percaya dengan pendengarannya, saudara. Kita membaca pada ayat renungan hari ini. Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Ruth tidak habis pikir mengapa ia mendapat belas kasihan dan cinta dari sang majikan, padahal dia adalah orang asing di tempat itu. Ruth merasa ia bukan siapa-siapa. Ruth sadar ia tidak sebanding dengan sang majikan. Memang kejujuran pada akhirnya akan berbuah manis. Haleluya. Berbuah manis bagi orang yang melakukannya dalam hidupnya. Boaz jatuh hati melihat kejujuran Ruth dan perilakunya. Bapak Ibu Saudara, pelajaran untuk kita hari ini, apapun keadaan kita, hiduplah jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena kejujuran punya waktunya bagi orang yang menghidupinya. 4 sifat supaya hidup diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus baik dan memberi semangat kepada orang lain. Ya, Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Baik bukan hanya saat ada maunya, saudara. Baik bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita saja. Saudara, baik juga tidak dibatasi kepada orang tertentu saja. Di samping baik, orang yang mau diberkati hidupnya harus mau memberi semangat kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, semangat dibutuhkan ketika seseorang sedang mengalami kemalangan. Semangat diperlukan ketika perahu kehidupan orang sedang terhempas. Semangat tidak bisa dibeli di toko manapun. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita teladani sikap Boaz.